Pansus Haji yakin telah kantongi bukti pelanggaran haji 2024. RK Suswono ziarah ke makam 5 tokoh nasional. Afif Maulana meninggal dunia karena terjatuh bukan penganiayaan. Polisi berhasil amankan pelaku penculikan balita di Bandung yang hendak dijual. Selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami hadir menemani waktu Anda di malam ini dengan sejumlah informasi terkait yang sudah kita sampaikan terlebih dahulu nih Tiwi dan juga pemirsa. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang untuk rapat pansus ini telah berlaku dan di mana telah dinyatakan mengantongi bukti untuk pelanggaran haji 2024. Iya, selain itu juga kita masih memiliki berita lainnya, yaitu ada berita dari RK Suswono yang melakukan ziarah ke makam 5 tokoh nasional, Dewi. Lagi-lagi kalau kita melihat memang untuk agenda ini telah diberlangsungkan dan kita melihat nanti bagaimana untuk dari pasangan RK Suswono ini melakukan kampanye yang akan dilakukan, ini merupakan hari ketiga lebih tepatnya. Dan juga ini ada terkait dengan Afif Maulana yang dimana meninggal dunia ini dikarenakan terjatuh, bukan karena penganiayaan. Iya, setelah memang untuk kasus Afif Maulana ini sempat sekali menjadi gunjang-ganjing yang sangat panjang sekali, Dewi, dan penuh sekali beberapa statement-statement yang cukup menyudutkan, dan ternyata kita mendapatkan bukti baru bahwa ternyata rupanya Afif Maulana meninggal karena terjatuh. Dan sejumlah informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan bersama saya Dewi Manik dan saya Ayu Pratiwi dalam Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Selamat malam pemirsa, kita awali Menyapa Malam kali ini. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, Presiden mendorong peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas dan juga infrastruktur rumah sakit tersebut. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden melihat langsung berbagai fasilitas rumah sakit, termasuk loket pelayanan, klinik gigi, klinik bedah, klinik penyakit dalam, dan fasilitas kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada 26 September 2024. Presiden mengapresiasi rencana pengembangan RSUD Dr. Abdul Rifai yang dinilai telah memiliki perencanaan yang baik. Terlebih mendorong agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Berau dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit yang kurang memadai. Rumah sakit Dr. Abdul Rifai di Berau ini saya kira sangat baik karena telah memiliki master plan untuk mengembangkan rumah sakitnya menjadi sebuah rumah sakit yang memiliki standar yang baik. Jadi kita lihat beberapa alkes, misalnya CT scan, itu sudah 14 tahun yang lalu sehingga perlu, kalau bisa akan kita usahakan tahun ini, kalau tidak paling tidak nanti di pemerintahan baru 2025, rencana untuk penambahan CT scan, kemudian mamografi, cath lab, kemudian perlengkapan ICU semuanya akan disediakan, akan disiapkan dari pemerintah, tapi pemerintah daerah mestinya yang membangun ruangannya, membangun gedungnya. Tapi tadi kalau juga nanti Kementerian Kesehatan, saya akan berbicara juga dengan Presiden terpilih untuk juga menyiapkan anggaran dari APBN agar fisiknya juga segera selesai. Yang sempat jadi sorotan kemarin cuci darah, Pak. Mungkin ada perhatian juga, Pak? Ya, itu di semua rumah sakit sama, kasusnya sama, kesulitannya sama, yang berkaitan dengan cuci darah, sama, semua sama. Dan saya kira Kementerian Kesehatan akan melakukan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Dalam hal yang sama, Presiden tegaskan agar pemerintah daerah ikut serta dalam peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD tersebut. Tak hanya itu, Kepala Negara berkomitmen untuk berbicara dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto guna memastikan kelanjutan pengembangan fisik rumah sakit tersebut. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespon perihal banyaknya tambang batu bara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dan juga Kepala Negara ini mengingatkan perusahaan pertambangan akan pentingnya peduli terhadap lingkungan.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat ditanya awak media di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Berau pada Kamis 26 September 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan tanah bekas tambang segera dilakukan reklamasi untuk memulihkan kondisi lingkungan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewajiban yang tidak bisa sama sekali ditawar. Yang paling penting, perusahaan pertambangan itu harus peduli pada lingkungan. Kemudian reklamasi kalau sudah ditambang itu harus, itu kewajiban. Nggak boleh ditawar-tawar urusan reklamasi ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi berikut ini. DPR Republik Indonesia akan menggelar sidang paripurna terakhir periode 2019-2024 pada 30 September mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam sidang rapat paripurna ini nantinya akan membahas terkait laporan hasil dari Panitia Khusus atau Pansus dan rancangan undang-undang yang akan dititipkan ke DPR periode selanjutnya. DPR RI akan menggelar sidang paripurna akhir periode 2019 hingga 2024 sebelum nantinya memasuki pelantikan anggota DPR baru periode 2024 hingga 2029. Sidang paripurna ini akan digelar pada 30 September mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan seluruh komisi dan alat kelengkapan Dewan atau AKD telah mempersiapkan seluruh hal yang akan dibahas dalam sidang paripurna akhir nantinya. Adapun yang akan dibahas dalam sidang tersebut laporan Panitia Khusus atau Pansus hingga dan rancangan undang-undang yang akan dititipkan ke DPR periode selanjutnya. Ini merupakan Rapimda Mus terakhir yang mana persiapan paripurna tanggal 30 September yang akan datang merupakan paripurna terakhir. Jadi kami menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan sebelum paripurna terakhir. Terkait kesiapan besok untuk rapor terakhir seperti apa berarti? Siap, insya Allah kita akan selesaikan materi-materi yang sudah diselesaikan oleh seluruh komisi dan AKD untuk kita selesaikan pada tanggal 30 September yang akan datang. Di rapor terakhir besok ada sekiranya pengesahan RUU atau agenda apa mungkin poin-poin yang menjadi? Ada agenda yang kemudian menjadi laporan dari pansus dari tim pansus, kemudian ada juga rancangan undang-undang yang diminta untuk bisa diselesaikan pada pimpinan DPR atau kemudian komisi yang akan datang. Juga ada rencana untuk pembatalan satu undang-undang yang nantinya apakah disetujui atau tidak disetujui dalam paripurna yang akan datang. Itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat internal terakhir sekaligus melaporkan capaian kinerja selama periode 2019-2024 yang mencatat terkait prestasi luar biasa dalam hal legislatif. Dan juga Ketua Komisi 2 Doli Kurnia Tanjung ini menyatakan kebanggaannya atas kerja keras dan juga dedikasi seluruh anggotanya. Mengakhiri masa jabatannya dalam suasana penuh kebanggaan, Ketua Komisi 2 DPR RI Doli Kurnia Tanjung mengungkap rasa syukur atas capaian yang diraih oleh Komisi 2 selama 5 tahun terakhir. Doli menjelaskan bahwa Komisi 2 berhasil menghasilkan 160 undang-undang, sebuah prestasi yang diakui sebagai yang terbanyak dalam satu periode sejak Republik Indonesia berdiri. Ia menambahkan bahwa semua tugas yang diemban oleh Komisi 2 dapat berjalan dengan baik. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dedikasi anggota Komisi 2 dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui produk legislasi yang berkualitas. Doli juga menegaskan bahwa capaian ini menjadi motivasi bagi Komisi 2 untuk terus bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras, Komisi 2 berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Jadi saya mau menyatakan saya berbangga hati bisa bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini selama 5 tahun dengan alhamdulillah kinerjanya yang luar biasa. Ya. Jadi kami punya buku tentang capaian kinerja Komisi 2 selama periode 2019-2024. Ya. Di sini tercatat semua apa yang sudah kami lakukan dan produk-produk atau output apa saja kerja-kerja yang sudah dikerjakan oleh Komisi 2 selama 5 tahun ini. Dan alhamdulillah semua tugas yang diemban kepada Komisi 2 bisa berjalan dengan baik, ya. Terutama dari produk legislasi
kami alhamdulillah sudah bisa menghasilkan 160 undang-undang, ya. Komisi 2, dan informasinya katanya ini baru pertama komisi yang paling banyak selama Republik ini berdiri, gitu, ya, satu periode. Jadi alhamdulillah 160 undang-undang. Dari Jakarta, Norma Semesta, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pengamat politik Ujang Komarudin ini menilai bahwa Komisi 1 DPR RI ini sangat bangga dengan kinerja Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini terlihat di rapat terakhirnya di Komisi 1 bersama Menteri Pertahanan yang banyak sekali dihadiri oleh pimpinan Komisi 1 DPR RI. Sambutan hangat diberikan Komisi 1 DPR RI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat rapat bersama di akhir jabatan periode 2019-2024. Terlihat juga seluruh pimpinan Komisi 1 DPR menghadiri rapat secara bersamaan. Menanggapi itu, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa ini menandakan penghormatan yang tinggi dan sebesar-besarnya kepada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap sukses dalam kinerjanya selama 5 tahun menjabat, serta menunjukkan performa terbaiknya untuk kepentingan masyarakat dan seluruh negara. Ujang Komarudin juga melihat Komisi 1 yang bangga dan kagum dengan sosok Prabowo Subianto yang tak kalah menyerah dalam mengikuti Pilpres dari tahun ke tahun. Dan terbukti, Prabowo terpilih menjadi pemimpin Indonesia berikutnya yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang. Tentu ini menjadi kebanggaan dari Komisi 1 DPR sendiri yang menjadi mitra kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Rapat Pak Prabowo dengan Komisi 1 yang dihadiri oleh banyak anggota Komisi 1 ya, full. Itu menandakan penghormatan yang tinggi yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap sukses ya, dianggap kinerjanya bagus. Di saat yang sama juga penghormatan kepada Presiden terpilih yang beberapa saat lagi ya, di tanggal 20 Oktober akan dilantik. Jadi tentu ini sebagai sebuah apresiasi dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi 1 kepada Pak Prabowo yang tentu ya sebagai Menhan sudah menunjukkan performa terbaiknya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Di saat yang sama juga ya kelihatannya Komisi 1 sangat kagum kepada sosok Pak Prabowo yang memang sudah berjuang habis-habisan 4 kali Pilpres, baru berhasil di 2024 ini menjadi presiden, terpilih sebagai presiden ya, yang akan dilantik bulan depan. Dan saya melihat sesuatu yang positif saja, sesuatu yang bagus saja ketika penghormatan itu ada pada diri anggota DPR Komisi 1. Karena biasanya itu kan anggota DPR keras gitu ya, mengkritik menteri-menteri lain di komisi yang lain gitu. Tapi tidak untuk Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo mendapatkan simpati, mendapatkan penghormatan, mendapatkan kekaguman dari anggota dan pimpinan Komisi 1. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi kalau kita melihat bahwa memang untuk anggota DPR Republik Indonesia yang di mana ini DPR Komisi 1 telah bangga dan juga puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selama 5 tahun terakhir. Salah satunya dalam hal yang paling membanggakan itu menambahkan alutsista yang ada di Indonesia lebih tepatnya. Iya, betul. Selain itu juga Dewi banyak sekali prestasi dari khususnya TNI dan juga keamanan di Indonesia yang saat ini sudah mulai meningkat sekali, dan kita berharap bersama-sama pemirsa nantinya semoga keamanan ataupun pertahanan di Indonesia bisa menjadi sangat baik. Lagi-lagi untuk melihat bahwa memang dipimpinnya oleh Prabowo Subianto untuk negara kita Indonesia ke depan ini jauh lebih baik ya, kita berharap. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Anggota Pansus Haji DPR Republik Indonesia Marwan Fajar meminta para penegak hukum untuk menindak tegas kasus pelanggaran ibadah haji 2024. Menurutnya jika tidak ditangani secara serius akan menghambat jalannya ibadah haji tahun 2025. Anggota Pansus Haji DPR RI Marwan Zafar meyakini bahwa KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian telah mengantongi alat bukti sekaligus pelanggaran pada ibadah haji 2024. Dan Marwan menduga tindakan tersebut telah masuk ke kategori korupsi. Hal ini melihat hampir semua fraksi memiliki pemikiran yang sama terkait dugaan korupsi tersebut. Marwan pun meminta agar semua pihak baik dari Pansus Haji Komisi 8 DPR RI serta aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dalam menangani kasus ini. Mengingat hal tersebut dapat menghambat jalannya ibadah haji selanjutnya di tahun 2025. Di KPK, di Kejaksaan, di Kepolisian, di 3 komponen itu.
bolanya di sana. Jadi sekali lagi bahwa kalau saya berkedudukan di lembaga 3 itu, sudah pasti akan kita dalami. Dan saya seyakin-yakinnya kita husnudzon saja, berprasangka baik bahwa 3 lembaga itu sudah mengkantongi alat-alat bukti sekaligus pelanggaran-pelanggaran, sekaligus penyimpangan-penyimpangan, termasuk unsur koruptif itu sudah dikantongi. Saya seyakin-yakinnya itu. Karena saya dengar 2 tahun yang lalu juga sudah ada gejala itu. Itu soal kejahatan haji, katakanlah begitu. Jadi sangat terang benderang sebetulnya, patut diduga itu memang melanggar tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Dalam kasus ibadah haji tahun 2024, Pansus Haji DPR RI ini menemukan 3.503 jemaah haji yang berangkat tanpa antrian. Hal ini sangat disayangkan karena banyak sekali jemaah haji reguler yang telah mengantri dan juga beberapa tahun tidak mendapatkan keberangkatan. Anggota Pansus Haji DPR RI, Marwan Jafar, menyayangkan sejumlah 3.503 jamaah haji khusus yang baru mendaftar dengan antrian 0 tahun dapat berangkat dalam pelaksanaan haji tahun 2024. Padahal banyak jamaah haji khusus dengan masa tunggu yang lebih lama tidak dapat berangkat. Permainan kuota haji ini pun berdampak pada jamaah haji reguler. Apalagi banyak jamaah yang sudah senang mendengar kabar adanya kuota tambahan sebanyak 20.000 kursi langsung berbondong-bondong melunasinya. Namun ternyata perjalanannya harus tertunda. Nah itulah yang kita sayangkan, banyak haji 0 tahun 2024, daftar 2024, berangkat juga 2024 tanpa menunggu yang 25 tahun. Tanpa menunggu bahkan ada yang 45 tahun, tanpa nunggu yang bertahun-tahun itu tidak. Ada juga kita temukan berjumlah 3.503 tadi itu. Jadi itu salah satu temuannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. PDI Perjuangan sebut penugasan posisi Ketua DPR masih belum final. Dan juga meski demikian, nama Puan Maharani ini muncul sebagai kandidat terkuat. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis petang. Kata Eriko, PDI Perjuangan punya hak dapat posisi Ketua DPR. Pasalnya, dalam Undang-Undang MD3, posisi Ketua DPR diisi oleh partai yang memperoleh suara terbanyak. Meski sebut belum final dan juga jadi hak prerogatif Ketua Umum yakni Megawati Soekarno Putri, Eriko nilai Puan Maharani adalah kandidat yang kuat. Kami belum sampai ke sana, belum sampai untuk DPR RI. Karena itu nanti akan kita berbicara secara khusus dengan Ibu Ketua Umum dan Ibu Ketua Umum yang akan memutuskannya. Tetapi sebenarnya simpel saja berdasarkan Undang-Undang MD3 ya, Bung Roni, kita mendapatkan kepemimpinan di Dewan. Itu Undang-Undang MD3 sampai saat terakhir hari ini pun kan masih itu Undang-Undang MD3-nya. Jadi secara ketentuan dari Undang-Undang MD3 ya seharusnya dari PDI Perjuangan. Nah nanti tentunya pasti akan diputuskan siapa nanti yang akan di sana. Ya kalau itu bolehlah ngerasanin Mbak. Nah ya kalau dari kita apa Bung Roni? Nggak mungkin. Belum terpilih. Eriko ya apalagi kan begitu kan. Ya kalau dilihat dari sudut pengalaman, ketua fraksi sudah menjadi ketua DPR. Ya Mbak Puan. Ini yang itu kalau disuruh ngerasanin mau. Menduga-duga pun tidak usah menduga ya, kita tentu akan suara bulat. Mbak Puan monggo. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar kegiatan Cagup dan Cawagup di sejumlah daerah. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya
di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersilaturahmi ke Ketua Umum Forum Betawi Rampung, Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur. Nantinya jika memang menang Pilkada Jakarta 2024, FBR meminta pasangan RK Suswono untuk memprioritaskan budaya Betawi. Harapan itu ia sampaikan melihat pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pasal itu secara tegas mengatur soal kemajuan budaya Betawi. Di kesempatan yang sama, pria akrab yang disapa dengan Kang Emil itu mengatakan harapan yang disampaikan oleh jajaran FBR menurutnya tinggal dilakukan eksekusi, sebab memang aturannya sudah termuat dalam pasal tersebut. Dalam kunjungan silaturahmi itu juga ia mengatakan bahwa Lutfi Hakim berpesan agar Jakarta menjadi milik semua pihak. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa kunjungannya adalah untuk belanja masalah. Hal itu tak selalu terkait dengan dukungan di Pilkada 2024. Lutfi menambahkan sebagai calon pemimpin di Jakarta tentu harus banyak mendengarkan aspirasi ketimbang berbicara. Bertemu dengan jajaran FBR juga sebagai rangkaian menimba ilmu Kang Emil untuk membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Sementara itu Lutfi Hakim menegaskan bahwa hingga saat ini FBR belum memutuskan arah dukungan terhadap calon yang ada di Pilkada Jakarta 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Merupakan langkah yang baik dari pasangan nomor urut 1 DKI Jakarta. Kalau lagi kita melihat bahwa memang calon gubernur Jakarta RK dan juga Suswono ini nantinya diharapkan bukan akibat lebih tepatnya ya untuk memberikan dampak atau dari silaturahmi ini merupakan meminta pasangan dari RK Suswono ini untuk memprioritaskan budaya Betawi jika nantinya menang di Pilkada 2024 ini. Iya, karena kita ketahui juga pemirsa Dewi dan juga pemirsa bahwa budaya Betawi ini sangatlah banyak dan salah satunya juga dodol. Suka dodol Dewi? Nah, gitu ya. Mungkin banyak selain makanan dan juga adatnya ini lebih dikembangkan lagi. Iya, dan nantinya budaya Betawi bisa go internasional. Nah, selain dari informasi itu ada juga terkait dengan calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Elestianto ini dardak menjalani kampanye perdana dengan belusukan ke pasar larangan di Kecamatan Candi Sidoarjo.
Saat belusukan, Emil ditemani dengan sang istri, Arumi, dan juga didampingi oleh calon wakil Bupati Sidoarjo nomor urut 1, Mimir Idayana. Kedatangan Emil disambut pedagang hingga pengunjung pasar. Banyak yang meminta bersalaman hingga foto bersama. Emil mengatakan kunjungan ke pasar ini merupakan suatu hal yang kerap ia lakukan dengan Hovifah selama bertugas. Tujuannya untuk memantau harga kebutuhan pokok. Emil juga menanggapi keluhan para pedagang yang berharap pedagang kaki lima di sisi depan pasar bisa ditertibkan. Mereka meminta asosiasi pedagang untuk memberikan solusi yang terbaik. Ketua DPD Demokrat Jatim ini juga menyoroti soal modal usaha dari bank yang memberikan pinjaman ke pedagang. Ia menegaskan jangan sampai bunganya justru mencekik pedagang. Sementara itu, calon wakil Bupati Sidoarjo nomor urut 1, Mimik Idayana, membeberkan harapannya usai belusukan ke pasar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nampaknya seru sekali kalau kita melihat Benar bahwa sekali, kampanye Dewi. hari pertama ini ditemani dengan istri ya, Ruby Basin. Dan juga kalau kita lihat bahwa memang didampingi dengan calon wakil bupati, tadi sempat salah menyebutnya, yaitu nomor urut 1 Mimik Idayana. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono memulai hari pertama kampanye pilkada dengan berziarah ke makam 5 tokoh nasional dan Jakarta di tempat pemakaman umum Jakarta Pusat. Dan dalam ziarah ini Ridwan Kamil menyampaikan nantinya ini merupakan bentuk penghargaan kepada para pahlawan dan juga tokoh penting Jakarta. Beberapa tokoh yang dikunjungi pasangan Ridho antara lain Muhammad Husni Tamrin yang merupakan tokoh pergerakan nasional dan pahlawan nasional dari Betawi. Ismail Marzuki, komposer legendaris yang menggubah lebih dari 200 lagu perjuangan. Kemudian Benyamin Sueb merupakan seniman Betawi yang dikenal lewat karya-karyanya di dunia musik dan film. Selanjutnya Abraham Lunggana atau Haji Lulung merupakan tokoh Betawi dan mantan anggota DPRD Jakarta. Terakhir, Fatmawati Soekarno yang merupakan istri Presiden Soekarno dan ibu negara saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kang Emil menegaskan pentingnya menghormati sejarah sesuai dengan ajakan Presiden Soekarno. Dalam kunjungannya, Kang Emil juga menjelaskan bahwa semangat yang dibawa oleh tokoh-tokoh tersebut menjadi inspirasi untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Dari Muhammad Husni Tamrin, pasangan Ridho belajar tentang pentingnya memperhatikan masyarakat miskin di kampung-kampung. Hal ini menjadi dasar program kampanye mereka untuk menata kampung-kampung tanpa harus memindahkan warganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta Suswono mengatakan dan memastikan pemilihan birokrat di pemerintahan bersama calon gubernur Ridwan Kamil akan dilakukan secara transparan. Suswono juga menyebutkan banyak purnawirawan sebagai negeri sipil atau PNS yang memiliki potensi untuk mengisi pemerintahan jika pasangan Ridho menang dan terpilih pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Usai menghadiri forum purnawirawan pejabat Pemda DKI Jakarta yang berlangsung di Hotel Ambara Blok M Jakarta Selatan, calon wakil gubernur Jakarta Suswono mengaku mendapat banyak masukan berharga dalam menjalankan visi misi bersama pasangannya, yakni calon gubernur Ridwan Kamil. Dirinya menyebut, birokrasi menjadi kekuatan bagi gubernur dan wakil gubernur untuk menjalankan visi misinya. Tak hanya itu, Suswono juga mengatakan tanpa dukungan birokrasi yang sejalan dengan visi misi, maka hal tersebut dinilai sia-sia. Ini kita diberi kesempatan bisa bertemu dengan para purnawirawan, ya, pegawai DKI Jakarta yang sudah pensiun mereka. Ya tentu mereka banyak punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya, jadi kami tentu sangat senang karena mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk nanti kami tindak lanjuti. Ya. Karena birokrasi ini tentu menjadi kekuatan ya gubernur untuk menjalankan visi misinya. Ya, apa yang sudah kita susun tanpa dukungan birokrasi yang sejalan dengan visi misi gubernur tentu akan menjadi sia-sia. Itu sih intinya itu. Sus, kira-kira apa saran yang diberikan dan akan masuk ke dalam program nanti ke depannya? Ya, karena tadi dia menyarankan banyak kadang-kadang orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu tetapi tidak didaya gunakan secara optimal. Ya, padahal kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu dalam mensukseskan ya visi-visinya gubernur itu. Ya. Jadi insya Allah dalam kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho ini pemilihan para birokrat untuk mengisi jabatan-jabatan itu akan Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab disapa dengan Bang Dul ini berjanji pihaknya akan mengembalikan fungsi trotoar di beberapa wilayah Jakarta sesuai dengan kegunaannya. Hal itu disampaikan Rano usai menghadiri undangan dialog yang diselenggarakan Forum Purna Pejabat Pemprov DKI di Hotel Ambara Jakarta pada Kamis sore. Cawagup nomor urut 3 Rano Karno berjanji akan mengembalikan fungsi trotoar di Jakarta sebagai tempat yang nyaman bagi pejalan kaki. Dirinya pun mengambil contoh lokasi di Taman Ismail Marzuki yang memiliki struktur bangunan trotoar lebih luas dibanding jalan utama. Menurutnya, meski trotoar tersebut luas, namun kegunaannya dinilai tidak efisien lantaran masih terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan trotoar di Taman Ismail Marzuki sebagai lahan parkir dan tempat berjualan. Melihat hal tersebut, pemilik sapaan Bang Dul ini pun mengatakan pihaknya hanya memiliki 2 pilihan, yakni memperluas jalan utama bagi kendaraan atau memperluas trotoar bagi pejalan kaki. Mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat gitu loh. Ya kemarin kan kita lihat lah. Ya misal contoh soal kemarin kita ke tim gitu kan, jalanan sempit, trotoarnya besar. Sementara di atas trotoar enggak juga banyak orang yang berjalan. Malah menjadi tempat parkir motor, kemudian orang berjualan. Bukan nggak boleh, cuman kan fungsinya bukan itu. Makanya apa yang kita mau pilih? Apa jalanan kita gedein atau trotoar? Pilihan kan cuma itu. Gitu aja intinya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya, PDFMI pastikan Afif Maulana meninggal dunia karena terjatuh bukan penganiayaan. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen.
Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia menyampaikan bahwa penyebab kematian Afif Maulana akibat terjatuh dari ketinggian. Tim forensik juga menyebutkan tidak menemukan kesesuaian antara luka di tubuh Afif dan juga dugaan adanya penganiayaan sebab tidak ada luka di bagian kepala. Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia menyampaikan bahwa penyebab kematian Afif Maulana akibat terjatuh dari ketinggian. Hal itu diungkapkan usai ekshumasi dan juga otopsi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ketua Tim Ekshumasi VDFMI, Ade Firmansyah mengemukakan berdasarkan analisis bukti-bukti, Afif meninggal karena terjatuh dari ketinggian 14,7 meter. Menurutnya meskipun saat itu ada menolongnya yang kemungkinan hidupnya pun sangat kecil. Sehingga di sini kami simpulkan pada hasil pemeriksaan kami, memang penyebab kematian dari almarhum Afif Maulana ini adalah sebuah kecederaan atau kekerasan tubuh yang multiple pada daerah pinggang, punggung, serta kepala yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada perlukaan juga di bagian otak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan. Selain itu, berdasarkan data dan juga pemeriksaan di Jembatan Kuranji, penyidik menemukan adanya luka lecet di bahu kiri dan robek di bagian kaki kiri. Luka tersebut dipastikan muncul saat Afif masih dalam kondisi hidup hingga kemudian terjatuh. Dalam tubuh Afif juga terdapat luka di bagian iga belakang akibat benturan. Dari benturan itu juga tulang sumsum Afif tertarik dan juga mengakibatkan cederanya batang otak. Tim forensik menyebut tidak menemukan kesesuaian antara luka di tubuh Afif dan juga dugaan adanya penganiayaan, sebab tidak ada luka di bagian kepala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pemerintah terus mendorong penggunaan bahan bakar nabati atau BNN untuk menurunkan emisi khususnya di sektor transportasi. Selain biodiesel, Erick juga menyebut bahwa pemerintah juga akan mendorong penggunaan bioetanol untuk bahan bakar. Adapun bioetanol adalah etanol yang diproduksi melalui fermentasi bahan organik seperti tebu. Menteri Erick menyampaikan, PT Pertamina telah meluncurkan Pertamax Green 95 dengan kandungan bioetanol sebesar 5%. Selanjutnya, Pertamina New and Renewable Energy akan membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur, bekerja sama dengan Sugarco. Pabrik tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga 30.000 kiloliter per tahun. BUMN dipastikan mendukung program pemerintah mewujudkan emisi nol bersih pada 2060. Ia menyebut sejak November 2022, Pertamina telah menjalankan program bioetanol untuk ketahanan energi. Sebelumnya, Direktur Utama PT PN3 Muhammad Abdul Ghani menuturkan, aksi korporasi tersebut masih dalam tahap studi kelayakan, kendati pembangunan awal proyek mulai dieksekusi di tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin ekspose produk baja profil Siku yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Dan juga tak main-main, produk baja yang tidak sesuai ketentuan ini senilai 11 miliar rupiah. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @Kemendak, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin ekspos produk baja profil Siku yang diduga tidak sesuai ketentuan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 26 September 2024. Total barang yang diamankan sebanyak 192.193 batang dengan berat 1.100 ton senilai 11 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan di video, temuan ini merupakan hasil pengawasan khusus yang dilakukan terhadap pelaku usaha pada September 2024. Siku sama kita ini harus memenuhi SNI dan NPB. Nah, ini dua-duanya nggak ada. Tentu ini membahayakan bagi pemakaian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta ini menggalakkan program sosialisasi berupa woro-woro cegah kebakaran. Program ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @humascheckfire, pada Kamis 26 September 2024, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta menggalakkan program sosialisasi berupa woro-woro cegah kebakaran.
Program ini bertujuan untuk mengedukasi dan mengimbau masyarakat perihal tindakan preventif yang bisa dilakukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran. Program ini dilakukan terutama di area dengan risiko kebakaran tinggi seperti permukiman padat penduduk, pasar, atau area industri. Namun kegiatan ini juga biasa dilakukan di tempat-tempat umum seperti sekolah, pusat perbelanjaan, atau tempat berkumpulnya banyak orang. Peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran dinilai sangat penting. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau yang disebut dengan Propam Polri memastikan akan menindak tegas anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi. Meskipun penanganan kasus ini berada di bawah kewenangan Biro Propam, maksud kami Bropopam, ini Polda Metro Jaya, Mabes Polri turut memberikan asistensi dengan memastikan proses berjalannya transparan dan juga objektif. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim Kamis malam. Karim menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat, Kompolnas, Indonesia Police Watch atau IPW, serta lembaga bantuan hukum lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan keterbukaan dalam proses investigasi kasus penemuan 7 mayat di Bekasi. Terkait dengan 17 anggota polisi yang tengah diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya, ia mengatakan akan menindak tegas anggota yang terlibat atau melakukan pelanggaran dalam kasus 7 mayat Kali Bekasi. Karim mengatakan, saat ini Divisi Propam Polri disebut hanya memberikan asistensi, kemudian memberikan saran bahwa kasus ini harus ditangani secara transparan. Untuk diketahui, Bid Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa 9 anggota tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota yang terlibat dalam pembubaran massa diduga pelaku tawuran di Jalan Cipendewa Baru, Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Sabtu dini hari, 21 September lalu. Mereka diperiksa untuk memastikan standar operasional prosedur atau SOP pembubaran kelompok tawuran. Pemeriksaan 9 anggota telah selesai dilakukan. Bahkan mereka telah bekerja seperti biasa. Namun hasil pemeriksaan apakah ada kelalaian atau pelanggaran belum dibeberkan Polda Metro Jaya. Ia menyebut Bid Propam Polda Metro Jaya terus melanjutkan proses investigasi dengan asistensi dari Mabes Polri. Untuk persisnya ini Polda Metro yang tangani ya. Jadi kita dari Mabes kita hanya memberikan asistensi saja ya. Prinsipnya kita memberikan asistensi bahwa dalam penanganan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal supaya terbuka, transparan dan objektif. Jangan hanya dari internal kita saja. Itu yang saya dorong. Ya, libatkan masyarakat, libatkan Kompolnas, IPW, ataupun lembaga LBH lainnya. Kita buka semuanya. Apabila kita temukan di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, kita tidak tegas. Gitu. Nah, memang penanganannya kita berikan sepenuhnya ke Polda Metro. Tapi kita tetap memberikan asistensi. Seperti itu. Harus lakukan ini, harus lakukan ini. Itu supaya publik juga transparan kita. Apa yang kita sudah perbuat, kalau kita temukan di sana anggota yang salah, ya kita harus tindak. Tidak boleh kita tidak tindak. Jadi penanganannya masih dilakukan Propam Polda Metro. Sebelumnya 7 mayat ditemukan di sebuah kali Bekasi, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi 22 September lalu. Hingga saat ini, pihak polisi masih mendalami penyebab kematian ke-7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Jelang pemilihan kepala daerah 2024 yang dilakukan serentak di Indonesia, Kadif Propam Polri memastikan netralitas dan juga objektivitas dalam pengamanan. Kadif Propam Polri juga menyebutkan jika terdapat anggotanya terbukti terlibat tidak netral akan mendapatkan sanksi yang tegas. Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim memimpin rapat koordinasi serta memberikan arahan kepada jajaran Divisi Propam Polri terkait persiapan Pilkada Serentak 2024. Karim mengatakan komitmen terhadap netralitas Polri dalam pemilihan umum sangat penting untuk dilakukan. Karim menyebutkan Propam Polri akan menindak tegas terhadap semua anggota yang terbukti berpihak kepada salah satu pasangan calon. Adapun sanksi tegas yang akan diberikan sesuai dengan putusan sidang etik profesi Polri, mulai dari penempatan khusus hingga disiplin kode etik. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bahwa Polri harus netral, dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya, dan kita akan melakukan tindakan tegas
apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada. Di samping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri. Dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu. Nah, ini yang perlu sentuhan-sentuhan lagi supaya Kabid Propam di lapangan ini harus tegas. Jangan ragu setiap mengambil keputusan ketika kita temukan persoalan permasalahan menyangkut anggota. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Suatu kinerja yang baik, lagi-lagi kita melihat bahwa memang untuk mengawal atau memastikan netralitas dan juga objektivitas yang dilakukan dalam bentuk pengamanan ini harus diberlakukan agar untuk mengurangi rasa ketidakamanan yang dilakukan nanti ataupun kecurangan yang terjadi lebih tepatnya. Dan kita juga berharap nantinya baik TNI dan juga Polri dapat netral untuk mengawal jalannya pesta rakyat ini ya Dewi ya. Benar sekali. Dan kita juga tentu berharap nantinya bahwa ini akan berjalan lancar tanpa hoax. Benar. Dan kita lanjut informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo ini menyampaikan ucapan selamat atas Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 tahun yang jatuh pada 22 September 2024. Kapolri berharap jajaran Korlantas Polri kedepannya semakin inovatif dan juga profesional saat menjalankan tugasnya. Menghadiri Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 tahun, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kembali komitmen Polri dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian yang telah bekerja keras menjaga ketertiban lalu lintas, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menciptakan jalan raya yang lebih aman. Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya jajaran Korlantas Polri untuk melakukan inovasi demi menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi juga kepada seluruh jajaran lalu lintas yang telah bekerja keras dengan penuh loyalitas, dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi, dan saya kira sudah banyak sekali prestasi yang rekan-rekan lakukan, mulai dari keberhasilan terkait pengamanan beberapa event internasional maupun nasional, yang tentunya ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat di Indonesia terkait dengan beberapa event nasional yang cukup besar dan keberhasilan rekan-rekan dalam hal pengamanan Nataru, kemudian pengamanan mudik kemarin, yang tentunya ini juga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya, polisi berhasil amankan pelaku penculikan balita di Bandung yang akan hendak dijual. Usai jeda, tetaplah bernyapa malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi,
hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi peristiwa berikut ini. Sejumlah warga menggeruduk sebuah warung yang menjual obat-obatan terlarang di wilayah Curug Bojongsari, Kota Depok. Setelah dilakukan pemeriksaan, warga yang didominasi oleh emak-emak tersebut menemukan puluhan strip atau ratusan butir obat golongan G yang disembunyikan di dalam tas di warung tersebut. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat warga berusaha mendorong etalase toko secara terus-menerus. Puluhan emak-emak mendatangi sebuah warung kelontong yang diduga menjual obat golongan daftar G di wilayah Curug Bojongsari, Kota Depok. Aksi tersebut membuat etalase menjadi jebol dan akhirnya para warga yang ramaikan oleh emak-emak dan beberapa tokoh agama berhasil masuk ke dalamnya. Aksi tersebut sempat berhasil diredam. Bintara Pembina Desa Kelurahan Curug, Sertu Nur Kosim menjelaskan bahwa dirinya sedang melakukan patroli ketika mendapati penggerebekan yang dilakukan oleh sejumlah emak-emak. Usai mengetahui kejadian tersebut, Nur Kosim segera menuju lokasi bersama Babin Kamtipmas Kelurahan Curug. Setelah dilakukan pemeriksaan bersama oleh pihak Babin Kamtipmas dan warga, tak butuh waktu lama, akhirnya ditemukan sejumlah obat terlarang, puluhan strip atau ratusan butir obat golongan daftar G yang disembunyikan di dalam tas di warung tersebut. Atas kejadian tersebut, penjual obat daftar G telah diamankan Polsek Bojongsari untuk dilakukan pemeriksaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap wanita penculik balita berusia 2,5 tahun yang terjadi di Cibiru, Kota Bandung, viral di media sosial. Pelaku ditangkap di rumah kontrakannya saat hendak menjual balita yang diculiknya dengan motif karena ekonomi. Viral aksi seorang wanita yang menculik balita 2,5 tahun terekam kamera pengawas CCTV di pusat perbelanjaan di Jalan Ahana Sution, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung. Peristiwa berawal saat terduga pelaku menawarkan ibu korban baju baru. Saat ibu korban sedang berganti pakaian, pelaku yang terekam kamera CCTV membawa kabur balita tersebut. Mengetahui balita telah dibawa kabur, ibu korban melaporkan kejadian ke kantor kepolisian. Kurang dari 1 kali 24 jam, Polsek Panyilekan Polrestabes Bandung berhasil menangkap pelaku di rumah kontrakannya yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Pelaku diamankan dengan barang bukti 1 setel pakaian yang dipakai tersangka pada saat melakukan penculikan, 1 buah baju anak yang terekam kamera. Penculikan anak di bawah umur sudah bisa kami ungkap Polsek Panyilekan, berikut anak yang sudah diamankan di Polsek Panyilekan. Ini kami serahkan kepada orang tuanya anak yang diculik pada tadi malam jam 20 di Borma. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono sampaikan, pelaku ditangkap saat hendak menjual balita yang diculiknya, motifnya karena ekonomi. Atas perbuatannya, tersangka diancam pasal 328 KUHP pidana dan atau pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
dan paling singkat 3 tahun, denda paling banyak 300 juta rupiah, dan paling sedikit 60 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan tentu saja pemirsa dan juga Dewi ini menambah daftar list terkait dengan kasus penculikan yang ada di Indonesia. Tentunya kita juga sama-sama berharap untuk nanti ke depannya mungkin supaya kasus ini akan menjadi lebih sedikit, karena kita juga sudah tahu bahwa dari Polri sudah membangun divisi baru yaitu untuk pengamanan anak dan juga perempuan. Benar sekali, lagi-lagi ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap memperhatikan anak atau barang bawaan kita lebih tepatnya. Tidak mempercayakan orang lain, kan kita berharap juga pihak kepolisian mengapresiasi langkah dari pihak kepolisian ini dengan gerak cepat untuk menangkap pelaku tepatnya, agar juga tidak terjadi penculikan atau penjualan kasus bayi ini terjadi lagi. Betul. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Satu orang diduga pelaku begal melarikan diri dengan masuk ke dalam selokan usai terciduk warga saat melakukan aksinya terhadap perempuan pengemudi ojek online. Sempat terjebak dan diduga alami gangguan pernapasan, terduga pelaku terpaksa dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit sebelum dibawa ke kantor polisi. Video evakuasi begal ini menjadi viral di media sosial. Seorang pelaku begal di Kota Bandung diamankan personel kepolisian dan Dinas Kebakaran Kota Bandung usai melakukan aksinya kepada perempuan yang merupakan pengemudi ojek online. Sebelum diamankan, pelaku tersebut masuk dan bersembunyi di gorong-gorong sekitar 3 jam setelah dikejar oleh warga. Video menunjukkan proses evakuasi begal dari gorong-gorong yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar berhasil mengeluarkan begal itu dari gorong-gorong. Sempat terjebak dan diduga alami gangguan pernapasan, terduga pelaku terpaksa dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bandung dan personel kepolisian dari tim Prabu 1 Polrestabes Bandung. Selasa malam, sebelum ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, terduga pelaku lebih dulu menjalani perawatan di rumah sakit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, telah terjadi kebakaran di sebuah pabrik kertas Fajar Paper di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis malam. Belum diketahui penyebab kebakaran yang melahap pabrik kertas Fajar Paper, namun juga kebakaran ini sudah mendapatkan penanganan dari petugas damkar setempat. Dari rekaman video amatir warga, terlihat terjadi kebakaran yang melanda sebuah pabrik kertas Fajar Paper di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis malam. Terlihat dalam rekaman amatir warga, api sudah sangat besar di lokasi kejadian dan asap tebal yang semakin tinggi. Terlihat para petugas damkar sedang berusaha untuk menjinakkan si jago merah supaya api tidak merembet dan kian membesar. Petugas sangat sigap menangani kejadian tersebut. Dalam kejadian ini diduga tidak ada korban jiwa, namun harus tetap berhati-hati agar tidak ada lagi percikan api yang bisa menyebabkan kebakaran. Hingga kini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga Menyapa Malam terus memberikan update berita terkini kepada Anda. Benar sekali. Dan kami pamit, saya Dewi Manik. Saya Ayu Pratiwi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.